Emil Audero. Ini penjaga gawang 28 tahun yang lahir di Mataram. Ayah masih orang Indonesia, dan saya pikir kalau muncul berita-berita bahwa dia menjadi salah satu bidikan untuk menjadi pelapis bagi Martin Paes, penjaga gawang utama timnas kita, saya pikir ini bagus ya. Bagus dalam arti kita memang harus ada kiper yang bisa, kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia, ya ini kita berandai-andai kita bisa lolos sampai ke 2026, kita perlu ada kiper. Takutnya Martin Paes cedera, ya bukan meremehkan bahwa kita masih punya Hernando Ari, masih punya Nadeo, tetapi kita butuh kiper yang punya pengalaman, jam terbang yang bagus seperti Emil Audero, karena kita tahu bersama ini penjaga gawang jebolan Juve yang pernah di Sampdoria, Inter Milan, terakhir dia di klub milik orang Indonesia, Hartono bersaudara, di Como, dan dipinjamkan baru-baru ini ke Palermo di Serie B. Ya, dan bagi Emil saya pikir dia sudah waktunya untuk memperkuat Indonesia. Ketika Pak Erick Thohir ya tahun lalu sempat datang ke markas Como di sana dan bisa bertemu juga dengan Emil, sudah bersalaman bahkan di sana, tapi memang belum ada pembicaraan kesepakatan itu. Tapi akhir-akhir ini itu muncul kabar memang bahwa Emil menjadi salah satu ya, di antara setelah Ole Romani dan mungkin sekarang lagi berjalan dengan Jairo, maka untuk di next ketika kita perlu untuk penambahan pemain ya, memperkuat timnas kita agar semakin kuat, semakin merata ya di semua lini, termasuk penjaga gawang, maka Emil saya pikir tepat ya. Kita buang dulu yang apa yang sudah sempat terjadi ya, pasti teman-teman tahu lah yang masa-masa lalu itu ya, pemberitaan dengan omongan pembicaraan dari ayah Emil ya, sudah kita memaafkan, sudah sekarang kita lebih berbicara positif saja, lebih ke depan untuk kepentingan tim nasional ya. Ketika Emil datang saya pikir oke lah ya, kita punya dua penjaga gawang top ya, untuk menjaga kalau Paes cedera kan masih ada Emil ya. Kita punya penjaga gawang yang bisa diandalkan di Liga 1 seperti yang saya bilang tadi, ada Hernando, ada Nadeo, ada Muhammad Riyandi, banyak lah, ada Sahrul di sana, kiper kita banyak. Tapi kita memang butuh kiper yang seperti Emil. Emil ini tadinya memang masih waktu beberapa tahun sebelumnya ya, itu kan ada coba tawaran buat Emil, tapi dia masih berpikir karena pingin mungkin untuk ada tempat ke timnas Italia, Gliazzurri, tapi saya pikir itu tidak akan mungkin Emil dapatkan ya, walaupun dia pernah bermain di tim U21 Italia ya, timnas, tapi untuk masuk di level senior berat bagi Emil, karena selain ada Gigi ya, Donnarumma atau Gianluigi Donnarumma yang menjadi kiper utama yang sekarang bermain di PSG setelah diambil dari Milan, bagi Spalletti sebagai allenatore Gliazzurri ini, dia butuh kiper-kiper yang bagus, yang top. Dia tidak melirik soal Emil, jadi kesempatan untuk bisa masuk sulit ya. Setelah ada Donnarumma masih ada Alex Meret. Alex Meret itu kiper dari Napoli yang sedang memimpin klasemen sementara di Serie A Liga Italia. Jadi saya pikir kesempatan itu berat. Selain dua kiper itu yang saya bilang dengan Donnarumma dan Meret, masih ada kiper di Spurs, Tottenham Hotspur ya, Guglielmo Vicario ya. Ini penjaga gawang yang masuk di 3 penjaga gawang teratas saat ini yang akan dibawa menuju ke Piala Dunia, karena Italia berambisi besar untuk bisa lolos ke 2026 Amerika, Meksiko, dan Kanada. Jadi 3 kiper ini yang sulit tergoyahkan. Ada lagi satu kiper Atalanta, Marco Carnesecchi ya kalau nggak salah, itu masih 24 tahun, dan ini juga digadang-gadang sebagai penerus untuk bersama dengan Donnarumma karena masih usia muda-muda ya. Jadi memang sulit untuk bisa dikatakan bagi Emil bisa bersih. Makanya kesempatan itu datang ketika Emil, apalagi sekarang sudah di Serie B bersama dengan Palermo, sedang berusaha untuk mengangkat Palermo agar bisa promosi di musim yang akan datang. Nah, kesempatan buat Emil, dan itu sudah terjadi pembicaraan ya. Konon terakhir kemarin saya coba menghubungi Pak Ketua Umum untuk menanyakan soal
Emil ini Pak Ketua Umum, ya kita berdoa aja. Ya siapa tahu kita upayakan, kita usahakan biar Emil bisa datang ke Indonesia untuk memperkuat timnas kita. Jadi saya bilang ini bagus kalau memang dia sudah berubah pikiran dan memang sudah ada pembicaraan. Nah itu yang Pak Ketua bilang, bahwa ya kita dukung aja sama-sama. Kita berharap ya kita maksimalkan ketika dia akan memperkuat timnas kita dengan saya, Bung Ropan.